Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel Setia Hardianti. Dalam kesempatan ini, insya Allah kita akan membahas ataupun belajar bareng tentang keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Pembahasan ini mengenai bentuk ragam budaya di berbagai daerah. Pada kelas 7, fase D, tingkat SMP ataupun MTS sederajat. Pada kurikulum Merdeka. Adapun yang dapat kita pelajari bersama pada kesempatan kali ini adalah kita dapat mengetahui keberagaman budaya di Indonesia, kemudian juga bentuk ragam budaya di berbagai daerah. Oh ya, sebelum kita lanjut, jangan lupa ya di subscribe, like, komen, dan share pada teman-teman kalian, sehingga kita semua dapat memberikan manfaat kepada orang lain dan kita juga bisa belajar bareng ya. Mari kita simak penjelasannya, tonton sampai habis ya. Pertama ada pengertian keberagaman budaya. Keberagaman budaya adalah salah satu ciri khas yang ada di dunia, dengan berbagai suku bangsa yang tersebar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia, maka kita tidak bisa mengabaikan fakta bahwa negara Indonesia ini memiliki keberagaman yang sangat besar dari ras, suku, bangsa, hingga bahasa. Maka keberagaman ini menjadi inspirasi dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti meskipun kita berbeda-beda, namun kita tetap satu jua. Maka semboyan tersebut menegaskan bahwa keberagaman yang ada di negara kita merupakan sebuah kekayaan dan keindahan yang unik yang tidak dimiliki oleh negara lain. Lanjut, manfaat keberagaman budaya. Secara garis besar, manfaat keberagaman budaya terdiri menjadi 5 poin. Yang pertama, keberagaman budaya ini diartikan sebagai sumber pengetahuan bagi dunia. Yang kedua, ada sebagai identitas ataupun jati diri bangsa Indonesia. Yang ketiga, memupuk sikap toleransi. Yang keempat, menumbuhkan sikap nasionalisme. Yang kelima, sebagai alat pemersatu bangsa. Jadi, pada intinya, manfaat keberagaman budaya yang ada di Indonesia bertujuan dapat meningkatkan rasa toleransi atau rasa saling menghormati antar anggota masyarakat. Keberagaman budaya terdiri atas beberapa poin ya. Yang pertama ada rumah adat, upacara adat, baju adat, tari tradisional, alat musik, senjata, dan berbagai macam ragam budaya lainnya. Yang pertama ada lagu daerah dan alat musik. Bagi masyarakat adat, lagu daerah dan alat musik tradisional memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama sebagai media ataupun sarana dalam upacara adat. Yang kedua sebagai pengisi latar musik pada pertunjukan seni. Dan yang terakhir adalah sebagai sarana ekspresi, kreativitas, bahkan komunikasi antar setiap anggota adat. Biasanya lagu daerah dan alat musik tradisional diwariskan secara turun-temurun. Musik tradisional ataupun lagu-lagu daerah ini sering kali dipelajari secara lisan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Semoga kalian semua yang menonton saat ini masih terus mengembangkan lagu-lagu daerah maupun alat-alat musik tradisional yang ada di daerah kalian. Adapun contoh dari alat musik tradisional ada angklung, gamelan, tipa, sasando, kolintang, dan berbagai macam alat musik tradisional lainnya. Lagu daerah pun banyak banget ya. Ada lagu daerah Apuse, Sajojo, Bubui Bulan, Potok Bebek Angsa, Rasa Sayangi, dan masih banyak lainnya. Selanjutnya ada tarian daerah. Tarian adat sering diadakan sebagai bagian dari serangkaian upacara adat. Upacara adat tradisional biasanya memiliki ciri khas
yang merefleksikan budaya dan kearifan lokal. Tarian adat tradisional biasanya menjadi satu contoh dari keberagaman budaya Indonesia yang terkenal dan sering dipertunjukkan pada acara penting di tingkat internasional. Ayo, siapa dari kalian yang masih sampai saat ini masih terus mengembangkan dan melestarikan tarian-tarian daerah kalian? Komen di bawah ya. Contoh dari tarian-tarian yang ada di Indonesia pasti banyak sekali ya. Tapi di sini ibu hanya menjelaskan beberapa saja. Yang pertama ada tari saman dari Aceh, tari jaipong dari Jawa Barat, tari pendet dari Bali, tari piring dari Sumatera Barat, dan sebagainya. Poin selanjutnya ada upacara adat. Upacara adat merupakan salah satu bentuk kebiasaan atau adat istiadat dari masyarakat tradisional yang masih memiliki nilai-nilai yang relevan bagi kehidupan dan kebutuhan mereka. Upacara adat dianggap sebagai warisan nenek moyang yang dianggap dan dilestarikan secara turun-temurun di setiap daerah. Contohnya ada upacara adat Ngaben dan upacara adat Batu. Selanjutnya ada rumah adat. Rumah adat tradisional merupakan sebuah bangunan atau konstruksi yang dibangun dan dirancang dengan cara yang sama dari generasi ke generasi tanpa perubahan yang signifikan. Meskipun telah lama berdiri, rumah adat masih dipertahankan hingga saat ini dengan segala kegunaan, fungsi sosial, dan nilai budaya yang terkandung di dalam desain serta corak bangunannya. Walaupun pada kenyataannya rumah adat tradisional saat ini memang masih ada, tetapi jumlahnya itu sangat sedikit ya. Sudah tergerus oleh rumah-rumah yang lebih minimalis dan lebih modern. Contoh rumah adat tradisional yang ada di Indonesia pasti memiliki banyak sekali keanekaragaman sesuai dengan daerah asal masing-masing. Contohnya, ada rumah adat Kong Bade, ada rumah adat Gadang, rumah adat Honai, dan sebagainya. Selanjutnya ada poin senjata tradisional. Senjata tradisional adalah hasil dari kebudayaan suatu masyarakat yang erat kaitannya dengan wilayah setempat. Senjata tradisional ini berfungsi untuk dapat melindungi dari serangan musuh, serta dalam aktivitas berburu dan bertani. Seiring dengan berjalannya waktu, senjata tradisional menjadi simbol identitas suatu bangsa dan menjadi aset kebudayaan Indonesia. Contohnya pasti banyak banget juga ya. Yang pertama ada keris, ada kawali, ada mandau, ada celurit, dan alat tradisional lainnya. Ayo, kalian ada yang tahu nggak apa senjata tradisional dari masing-masing daerah kalian? Komen di bawah ya. Selanjutnya ada pakaian adat. Pakaian adat merupakan kostum atau busana yang biasanya dipakai pada saat-saat tertentu. Di Indonesia sendiri, pakaian adat ini biasanya dikenakan pada acara-acara seperti perayaan kemerdekaan negara Indonesia, perayaan hari jadi sekolah atau instansi, acara pernikahan, upacara adat, dan masih banyak lagi. Adapun contoh dari pakaian adat ini sendiri ada ule balang, bondokan luang, ulos, raisan gede, teluk balangga, kebaya, dan masih banyak lagi. Kemudian ada makanan tradisional. Sebagai negara kepulauan dengan tanahnya yang subur dan dapat menumbuhkan berbagai jenis tanaman, Indonesia ini menjadi kaya akan rempah-rempah. Hal ini memungkinkan Indonesia untuk menciptakan makanan khas dengan cita rasa rempah-rempah yang khas dan melekat pada setiap hidangannya. Oleh karena itu, Indonesia menjadi salah satu negara dengan wisata kuliner yang sangat dihargai oleh masyarakat internasional. Contohnya, di sini ada rendang dari Padang, sate Padang dari Sumatera Barat, empe-empe dari Palembang, tekwan dari Palembang, dan sebagainya. Keempat contoh makanan tradisional ini, coba dong tolong kalian tambahkan ya. Makanan tradisional apa aja yang kalian ketahui? Isi ya sampai 10 poin. Oke, next terakhir ada kesimpulan. Jadi, kesimpulannya, keberagaman budaya di Indonesia ini berasal dari berbagai kebudayaan lokal yang terus berkembang akibat pengaruh yang tampak dan merekah di masyarakat. Hal ini menciptakan kebudayaan yang unik dan kaya. Kedua, ada beberapa negara telah mengenal budaya asli Indonesia dan tertarik untuk mempelajarinya.
Hal ini terjadi berkat semangat nasionalis para generasi muda Indonesia yang tidak hanya mempertahankan budaya lokal, tetapi juga menyebarkan ke luar negeri. Oke, akhirnya beres juga ya materi yang Ibu sampaikan. Coba di sini selanjutnya ada sesi tanya jawab. Kalian yang masih bingung atau kurang jelas atas penjelasan Ibu, silakan komen-komen aja ya di kolom komentar tentang apa yang kalian pertanyakan. Nah, kemudian di sini ada aktivitas mandiri. Dalam video tersebut ada 3 pertanyaan yang terselip di dalamnya. Silahkan pahami pertanyaannya dan berikan jawaban Anda masing-masing ya. Yang dari awal memperhatikan materi pasti tahu pertanyaan apa aja sih yang ada dalam videonya. Alhamdulillah akhirnya kita telah beres. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga ini ilmunya dapat bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.